Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulai untuk ibadah penghiburan kepada keluarga dari Bapak Irwan dan Ibu Almira yang kita tahu mereka baru kehilangan daripada orang tua yang tercinta, Bapak Chin Ket Hian, yang baru dipanggil Tuhan pagi-pagi jam 5 ya, jam 5, betul ya, jam 5 pagi. Oke, Bapak Ibu, saya ngajak untuk Bapak Ibu, kita akan bernyanyi terlebih dahulu, lalu nanti kita akan masuk di dalam doa. Saya akan share pujian kita. Kita nyanyikan lagu Rohku Tenang di Still My Soul. Saya putarkan instrumennya, Bapak Ibu bisa nyanyi di rumah, semua kalau boleh mic-nya di mute. Rohku tenang, Tuhan besertaku, salib susah, sabarku memikul, ku bersandar karena Ia pimpinku, hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, penuh baik, jalan berduri pun ku lewati. Kita baik yang kedua. Tenang, Dia tanggung bebanku, pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang, yang ku tatap kelak pasti terang. Rohku tenang, badai pun tahan Dia, ombak dahsyat sekejap tenanglah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh roh kami tenang karena Tuhan beserta dengan kami. Karena kami memegang tangan Tuhan yang kuat, sehingga di tengah badai yang mengamuk, di gelombang yang begitu tinggi, angin badai, kami tetap tenang bersama Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini, kami bersama dengan kekasih kami daripada keluarga Pak Irwan. Kami juga turut mendukung apa yang mereka rasakan selama ini. Kami berdoa, memberikan support kepada keluarga, agar mereka yang baru ditinggalkan daripada orang tua yang tercinta, sungguh mereka melihat tangan Tuhan memegang roh daripada orang tua mereka. Dan tangan Tuhan memegang roh keluarga mereka semua. Sehingga badai yang begitu besar, ombak yang begitu tinggi yang dilewati pada saat ini, mereka tetap tenang bersama dengan Tuhan. Kami semua keluarga, rekan-rekan, jemaat semua, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kepadamu karena memiliki Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Itulah yang menjadi penghiburan keluarga hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam kesulitan-kesulitan kami. Di dalam kebaktian penghiburan ini Tuhan, kami yang lakukan di dalam streaming,
online, dan kami tidak bisa berdekatan secara fisik, tapi kami bisa melihat ada sukacita bersama-sama dengan para keluarga, dengan rekan-rekan handai taulan, kami semua yang satu iman percaya kepada Tuhan. Kami melihat ada sukacita itu karena kami yakin bahwa almarhum sudah bersama-sama dengan Tuhan di sisimu. Kami bersyukur karena itulah penghiburan kami. Kami bersyukur karena kami juga punya masa depan yang sama. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pegang, roh Tuhan, dan roh kami bersama-sama. Kami bersyukur pada malam hari ini, biarlah memulai kebaktian penghiburan ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhanlah melawat kami. Tuhanlah menghibur dan memberkati kami. Berkati kebaktian penghiburan hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pendeta Aiter. Kiranya firman-Mu terus menguatkan kami. Sehingga kami bisa berjalan melewati semua kesulitan-kesulitan yang ada. Dan kami melihat bahwa kesulitan itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Menjadi suatu penghiburan karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah penghiburan pada hari ini. Berkati seluruh device yang kami gunakan. Baik itu kami gunakan secara YouTube dan juga Zoom yang kami pakai ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini dan ya mungkin ya minggu-minggu ini atau ya bulan ini kita banyak sekali mendengar kabar berita duka cita ya. Keluarga ada, apalagi sekarang di tengah-tengah keluarga kita, pandemi ini mengamuk di antara keluarga. Keluarga itu berarti ikatan sosial yang paling dekat, yang paling kuat. Disitulah corona ini mengamuk. Satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan adalah kita harus isolasi. Ya, semua diisolasi. Mungkin ada yang diisolasi di rumah sakit, ada yang diisolasi di rumah, isolasi mandiri. Itulah cara kita untuk mengobati atau mengatasi corona ini. Tetapi keluarga itu adalah seperti yang saya katakan tadi, ikatan yang paling kuat, ikatan sosial yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih kuat dari itu. Bahkan untuk membangun negara, kita butuh keluarga-keluarga yang kuat. Tetapi disitulah sekarang lagi diobrak-abrik. Keluarga lagi diobrak-abrik. Ya. Pak Irwan dan keluarga sekarang mengalaminya. Saya juga baru tadi pagi juga mengalaminya. Ya. Keluarga kakak saya di Riau, istrinya dan mertuanya langsung bersamaan juga meninggal dunia. Dan inilah satu ujian bagi kita sebagai orang Kristen. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi penghiburan kita di saat kita lagi isolasi, di saat kita lagi social distancing, physical distancing sendiri, harus bertahan sendiri. Menjadi penghiburan kita adalah kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta kita. Iman percaya kita mengatakan Tuhan itu datang seperti dia mendatangi perahu daripada murid-murid. Tenanglah, ini aku. Itulah menjadi penghiburan kita. Sekali lagi, inilah menjadi kekuatan untuk keluarga, Bapak Irwan dan Ibu Amira, untuk anak kami Fedor dan Honor. Biarlah ini menjadi kekuatan kita bersama-sama untuk mengarungi badai yang sedang mengamuk ini. Biar kita lewat dari ujian ini, kita semakin dewasa. Iman kita semakin dewasa, bahkan Paulus mengatakan kita bersuka cita di dalam penderitaan kita. Begitu ya, Bapak Irwan dan Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin dari pihak keluarga ada yang mau cerita atau share ke kita. Boleh ada kesaksian daripada keluarga. Terima kasih semuanya, selamat malam. Saya Irwan, ini istri saya Almira. Saya bisa share screen nggak ya tadi dalam waktu singkat Almira buat klip tentang Papa ya, singkat aja kok. Terlihat ya.
menggambarkan sebagian. Ya memang Papa jarang ya di foto, jadi susah juga cari fotonya tadi. Mungkin pada malam hari ini, pada kesempatan ini kami sebagai perwakilan keluarga yang mengucap syukur ya pada Tuhan karena kita bisa berkumpul bersama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Papa maupun kehidupan kami sekeluarga. Ya, jadi 2 Jumat yang lalu itu kita ditelepon dan Papa seperti ngap-ngap gitu ya, sesak nafas. Siang hari kita datang, itu kita langsung cari. Saya pikir memang itu ada serangan stroke gitu ya kemarin ini, tapi memang karena kondisi rumah sakit di mana-mana penuh, maka kami gerilya gitu ya. Yang saya tahu Siloam terdekat, jadi ya kita ke Siloam dulu. Terus di Siloam kita ditolak, harus ada pernyataan negatif dulu baru bisa ditangani. Padahal Papa butuh penanganan cepat, jadi kita langsung dilarikan juga itu cepat ya, maksudnya kita langsung pergi ke mitra keluarga Kenjeran itu dipandu ya, kita dipandu terus sama ya. Berterima kasih juga yang Dokter Dian, Dokter Yuda yang memandu kami ya, jadi mana itu kita ikutin sampai akhirnya memang ditolak dan ya udah Papa di swab dulu gitu. Nah waktu di swab kita nunggu 15 menit waktu itu karena kita mau meyakinkan Papa ini memang bukan COVID gitu ya. Nah swab antigen di mitra keluarga Kenjeran. Ya itu hasilnya akhirnya ternyata positif, langsung lanjut kita cari rumah sakit ya, salah satunya ya ke Dokter Stomo juga gitu ya. Tapi Dokter Stomo keadaannya itu ya, menurut saya itu mengerikan sekali. Pasien duduk di selasar, di pinggir pintu masuk, di sebelahnya parkir ambulan dengan oksigen. Itu, waduh, saya mikir Papa ini nggak mungkin bisa di situ gitu. Jadi ya kita berusaha cari lagi, gitu ya, keliling. Akhirnya sampai malam memang kita nggak dapet, tapi Papa saya lihat dia agak mendingan, jadi ya sudah kita putuskan isoman. Jadi hari-hari selama 12 hari lah ya, kira-kira naik turun, kita terus cari tempat yang memang nggak ada. Tetapi bersyukurnya ketika Papa pada hari Kamis ya, Kamis yang minggunya ya setelahnya itu, jadi dari Jumat di hari Kamis itu saya datang, terlintas pikiran dari saya itu waktu itu Papa kondisi sudah memang hari sebelumnya nggak mau makan gitu ya. Jadi karena memang karena COVID-nya, jadi dia waktu makan terus dia pup gitu kan, dia makan dia diare ya. Jadi akhirnya enggak, itu dia nggak mau makan supaya nggak pup gitu loh maksudnya. Tapi ya bersyukur ya pada Sampu, ada teman-teman yang lain ya. Yang penting makan, yang penting enak ya, yang penting semangat ya. Gitu ya. Sampu juga kirim video-video lucu gitu ya, supaya bisa menyemangati gitu ya. Nah hari Kamis itu saya terlintas, Pak, Iwan mau cerita. Ya, cerita tentang Tuhan Yesus. Waktu itu Papa dalam 1 hari yang kemarin nggak makan, hari itu dia sempat makan, cuma dia kita pakai telur ya, telur rebus saya kampung, kita masukin terus. Ada saya datang sama Almira disuapin pakai pisang, jadi obat itu masuk pakai pisang, seru.
itu saya lihat, wah ini kesempatan. Saya cerita tentang Tuhan Yesus. Untuk kesekian kalinya. Jadi bukan untuk baru pertama kali. Jadi dulu waktu Papa sehat juga saya pernah cerita. Dan kemarin itu saya cuma menegaskan, kira-kira begitu. Karena memang Januari 20 itu Papa sama Mama aktif di gereja. Maksudnya setiap minggu kita ke gereja ya. Waktu itu cari ibadah Mandarin, jadi di GKT Hosana aja gitu. Setiap ibadah sore kita datang, gitu ya. Tapi karena Maret itu pandemi, kita waktu itu stop semua. Saya cerita banyak telepon Papa. Saudara dari jauh dari Kalimantan, semua telepon, semua WA, ya, semua video call. Iya. Sorry, keputus ya tadi ya. Oke, ya keputus tadi. Oke. Jadi banyak yang sayang Papa. Ada saudara jauh dan WA video call segala macam. Masuk Tuhan Yesus sayang Papa. Ya itu, saya cerita tentang Tuhan Yesus meyakinkan Papa. Saya tegaskan waktu itu, Pak, Papa percaya Tuhan Yesus ya. Dia mengangguk. Terus saya, Pak, Iwan mau berdoa buat Papa ya. Papa ikut, Papa dengar. Nggak bisa jawab sama-sama, nggak apa-apa. Tapi Papa dengar. Ya, di situ saya berdoa. Dan ya, bagus seperti mujizat. Hari itu Papa habis 4 pisang. Dan obat pagi, siang, dan malam itu dimakan semua. Ya. Besoknya, hari Jumat, lebih baik lagi. Papa yang nggak bisa makan, dia makan bubur dari pagi, siang, dan sore. Gitu ya, dia makan. Obat juga. Jadi makanya saya pikir udah, oke, berarti Papa sudah baik. Mungkin hari Sabtu, Papa sudah bisa jalan, bergerak. Karena Papa dari tadi nggak bisa makan, akhirnya makan, dan jadi 3 kali makan sehari gitu ya. Jadi hari kita udah dapat keluarga juga karena permintaan atau spotol Torah, ya kan? Nah, itu. Jadi kita udah planning, udah hari Senin nanti kita akan bawa Papa. Tapi ya hari Sabtunya Papa drop, dan itu saya berusaha cari lagi. Dari situ saya cari lagi. Tapi ya kondisinya memang nggak ada ya, nggak ada. Rumah sakit memang penuh ya, IGD penuh, bisa. Nah, puji Tuhan memang saya yakin ya, Papa itu orang yang kuat sekali. Saya nggak tahu apa-apa mengenai medis ya, kadang-kadang, wah, Papa gini, Papa bisa, Papa ini, Papa kuat. Memang ya Papa bisa ya, Papa kuat ya. Sampai akhirnya, karena memang sudah terus menurun. Dalam hati, nggak ada pikiran apapun, besar sekali harapan saya itu Papa itu ini lewat. Karena ini udah lebih dari 10 hari ya. Saturasi bagus terus, respon juga. Ya, tiga hari terakhir lah itu memang parah ya. Yang hari Senin itu yang Papa tidur terus, dibangunin juga nggak bisa gitu ya. Tuhan Yesus sudah lebih sayang Papa.
Papa sudah bersama Tuhan Yesus. Dan itu sukacita tersendiri ya. Kalau lihat dari Papa itu kerja keras dia. Dia cinta keluarga. Dia belani. Kalau ada dari kita butuh apa, dia selalu bisa menyempatkan, memikirkan kita gitu ya. Dia lihat ada orang yang butuh, dia juga bantu. Ya, passionnya dia besar ya di itu juga. Waktu saya tahu di awal-awal Sinar Kasih ya, perkumpulan Sinar Kasih baru muncul, Papa itu aktif sekali ya, sebagai salah satu ya tua-tuanya gitu ya. Kalau tadi ada di klip, Papa dari main drama ya, jadi orang perkumis itu acaranya Sinar Kasih. Ya, jadi supportnya dia full. Sampai kalau ada acara itu, Wan, besok kita ke acara Sinar Kasih. Jam berapa? Jam 5. Loh, Pak, undangannya tulis jam 7. Kenapa kok jam 5 berangkat? Ya, dia mau siap-siap. Mungkin di sana ya, nggak tahu ya. Tapi memang itu perkumpulan yang dicintai ya. Perkumpulan Kalimantan ya, gitu. Sampai dibilangin, pokoknya kalau ada acara Sinar Kasih kamu harus ikut. Siapa Pak? Iwan? Enggak, semua. Jadi anak yang 4 itu suruh ikut. Ya dia loyal gitu dia. Itu. Nah, jadi pada malam ini, kesempatan ini, saya mau mengucap syukur ya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya pasti, yang selalu ada di dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami, yang selalu mendukung ya, selalu saya menikmati sekali ya, Tuhan selalu menyertai kehidupan saya pribadi dan ya terutama papa mama. Saya lihat Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Jadi ketika tadi pagi Almira nangis keluar ketemu saya. Kenapa nangis? Karena papa sudah nggak ada, itu saya cuma menenangkan Almira dan ya Tuhan sudah sama Tuhan Yesus, dia lebih baik gitu ya. Dia nggak sakit lagi. Karena saya lihat dari seminggu, dari Sabtu itu napasnya itu seperti ngos-ngosan gitu. Jadi kayak seminggu ini papa itu lari terus. Kayak kalau lihat saya yang lari satu lapangan ya, nggak kuat. Tapi papa bisa. Jadi, wah, luar biasa penyertaan ya. Sampai tadi ke pemakaman, kremasi apa, semua seperti Tuhan sediakan tepat, padahal kondisi pandemi itu kremasi ngantri di mana-mana, terus ditolak-tolak sampai ada yang keluar daerah untuk dikremasi. Tapi kita bisa dapat tempat di situ, di Surabaya, ya dapatnya juga jamnya jam 1 siang, enak sekali. Jadi ya, seperti semua teratur gitu loh. Ya, apresiasi buat adik-adik ya, yang kompak, Alif, ya, Nuryawan,
cepat sekali tanggap. Saya banyak belajar dari dia. He's like MacGyver to me ya. Ya, bisa pakai cara apa hebat itu hal itu. Bantu apa seperti apa dia sendiri. Padahal kalau saya jaga, saya selalu sama Almira. Karena memang berat ya. Nah, itu. Thank you juga buat semuanya. Mengucap syukur terus ya kepada Kristus. Berterima kasih juga kepada Deja, Gary, Citra, dan Gary Kerta yang membackup Pak Bara, Pak Eter, sidang jemaat, semua staf, Pak Isinjar juga yang mengucap syukur. Terima kasih. Dan keluarga besar Pangi Kristus terutama ya, yang selalu setia, kompak habis. Saya bingung, saya telepon teh misteri itu. Aku nggak ngerti apa-apa bisa dibantu. Wah, cepat sekali. Misteri bantu saya. Dan ya tentu tim ACC yang mendukung ya, para pengurus, keluarga besar, pemudik Pelangi, teman-teman. Semuanya ya, saya berterima kasih. Terus terutama ya yang ini kita akan Papa ya, Yayasan Perkumpulan Sosial Sinar Kasih. Ya. Ya, Pak Robi ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, Papa. Bapak perkumpulan ini belum jadi ya kalau ada acara nanti mungkin udah normal lah ya. Saya yang akan adik-anak ya akan ajak mama ke gitu ya. Ya sama saudara-saudara ya dari luar negeri, luar kota, luar pulau, kerabat ya, teman, ada yang tolak yang selalu support menolong Papa ya. Banyak sekali. Saya tahu sendiri banyak sekali orang-orang yang cinta sama Papa. Baik sama Papa. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir, saya memohon maaf ya, tulus-tulusnya. Kalau ada salah Papa, yang muslim sengaja atau tidak sengaja, ucapan atau tingkah laku Papa yang membuat teman-teman, saudara-saudara sakit hati atau kecewa, saya minta maaf. Mohon untuk dimaafkan Papa. Ya, oleh sebab itu semuanya, biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Terima kasih Pak Isinjar, saya kembalikan. Mungkin kalau ada adik-adik kalau mau ngomong silakan, atau kalau enggak kita ikutin di liturginya dulu ya, tadi Pak Isinjar bisa lanjut ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Irwan untuk sharingnya. Kita sudah tahu ya orang tua Pak Chin Ket Hian itu sebagai teladan bagi keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan yang lebih bersyukur lagi iman percaya dia pegang sampai pada akhir, dan kita bersyukur. Itu yang paling penting, penghiburan bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, Pak Irwan dan Bu Almira ini adalah guru di Pelangi Kristus. Mungkin dari Pelangi Kristus ada yang memberikan sepatah dua patah kata. Ibu Magda barangkali mewakili. Baik, Bapak Kissinger, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk keluarga Mama Jin, Guru Irwan, dan adik-adik, beserta para menantu, untuk Guru Almira, dan untuk anak-anak yang saya kenal, Fyodor dan
Aner. Saya percaya ketika kita menangis dengan kepulangan orang yang kita kasihi, tangis itu membuktikan memang kita ternyata mencintai. Karena tangis itu tidak bisa diinstruksi. Tangis itu menyatakan cinta. Dan tangis itu bukan hanya untuk yang dipanggil pulang, tapi juga tangis itu untuk keluarga yang juga mengalami. Dan tangis kita semua mau menyatakan kepada Guru Irwan dan Guru Almira yang saya kenal, bahwa kami mengasihi kalian. Saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin belum disinggung oleh Guru Irwan. Bahwa ketika Guru Irwan masih menjadi mahasiswa, Guru Irwan sudah mempunyai visi untuk pelayanan anak. Kira-kira 12 tahun yang lalu, oleh kehendak Tuhan, waktu Theodor lahir, pastinya Guru Irwan dan Guru Almira sudah memikirkan kelak akan bersekolah di mana. Dan atas perkenan Tuhan, akhirnya Tuhan mempertemukan kami kembali, dan Guru Irwan memutuskan untuk Theodor masuk di Pelangi Kristus. Sejak usia 3 tahun masuk kelas basic. Dan itu mengawali pergumulan Guru Irwan dan Guru Almira tentang panggilan hidup. Pada waktu Aner lahir, sekarang Aner kurang lebih umurnya 10 tahun. Itu merupakan pergumulan yang sangat hebat. Karena pada waktu itu Papa Chin sudah merencanakan untuk menyerahkan perusahaan atau usaha keluarga kepada putra mahkota karena Guru Irwan adalah anak sulung. Tetapi di dalam pergumulan ini, pada waktu Aner lahir, saya percaya Guru Irwan memberikan nama kepada anaknya Aner. Pertama-tama sebagai kehormatan menjadi ayah bagi anak laki-lakinya ini. Tapi juga itu saat di mana ketika saya berkunjung waktu Guru Almira melahirkan Aner, lalu mengatakan, saya bersedia menjadi guru full bersama dengan Guru Almira di Pelangi Kristus. Tentu saja keputusan untuk menghormati panggilan hidup dari Tuhan ini tidak serta-merta bisa dipahami oleh Papa Chin. Pasti ada kecewa dan duka. Dan ini pergumulan yang tentunya sangat berat bagi Guru Irwan. Karena antara mencintai orang tua dan menaati panggilan Tuhan. Bertahun-tahun Guru Irwan terus berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa pilihan untuk memilih jalan hidup yang Tuhan rencanakan tidak berarti tidak mencintai orang tua. Dan pergumulan ini pergumulan yang tidak mudah. Tetapi saya melihat dengan iman saya bahwa Papa Chin itu menyaksikan bagaimana kebahagiaan Guru Irwan menjadi seorang guru. Meskipun keputusan yang tidak mudah dan penuh pergumulan ini, dan dengan dukungan istri yang sehati, dan anak-anak yang memberikan inspirasi, khususnya Theodor dan Aner. Saya yakin pada waktu bulan Januari, 2 atau 3 bulan sebelum pandemi, ketika akhirnya Papa Chin memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus, saya percaya itu jawaban doa yang pada malam ini memberikan rasa syukur yang tidak berkesudahan dalam hati Guru Irwan, Guru Almira, dan semua keluarga yang sudah mengalami kasih Tuhan. Mencari rumah sakit di Surabaya saat-saat seperti ini amat sangat sulit. Tetapi saya melihat bahwa rumah sakit memberikan harapan untuk sembuh melalui pelayanan dokter. Tetapi masa-masa dirawat di rumah sakit adalah masa dalam kesepian. Karena jauh dari keluarga, tidak bisa dikunjungi, tidak bisa merasakan kasih sayang keluarga.
isoman yang terpaksa karena tidak ada rumah sakit. Namun ada beriman, berserah kepada Tuhan secara penuh, dan Papa Chin merasakan kehadiran. Dan ini adalah sesuatu berkat besar dalam kehidupan Papa Chin, karena kepulangan dipanggil Bapak di sorga, kepulangan dalam panggilan juru selamat didampingi oleh anak, istri, menantu, dan cucu-cucu yang dicintainya. Kalau boleh mungkin Papa Chin akan mengatakan, dokter di atas segala dokter, yang mengizinkan Papa Chin tidak mendapatkan rumah sakit RS di bumi, tapi mendapatkan rumah sorgawi RS di sorga. Dan inilah yang mau saya sampaikan kepada Guru Irwan dan Guru Almira, bahwa seandainya Papa Chin bisa mengatakan dan boleh memilih, maka yang terjadi ini adalah yang terbaik. Karena kehadiran istri, anak, menantu, dan cucu-cucu yang penuh kasih menjaga dan merawat. Dan tidak ada yang mengeluh dan merasa terbeban karena mencintai Papa Chin. Itu menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah kesan yang pastinya membahagiakan Papa Chin di akhir hidup sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya terharu tadi pada waktu Guru Irwan menyampaikan doa, menyampaikan penguatan, memastikan bahwa Papa Chin sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Guru Irwan dan saudara-saudara kandung yang berusaha untuk mencari rumah sakit dan perawatan yang terbaik. Jangan pernah merasa bersalah karena seakan-akan belum berhasil memberikan perawatan yang terbaik. Tetapi testimoni tadi sesungguhnya memberikan konfirmasi bahwa menolong orang tercinta pada hari-hari terakhir untuk mengalami Kristus yang mengasihi melalui kehadiran dan pelayanan kita itu jauh lebih berharga. Keluarga besar Pelangi Kristus berterima kasih untuk pengabdian Guru Irwan dan Guru Almira yang memilih memenuhi panggilan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Papa Chin pada akhirnya merestui dan bersukacita untuk pilihan yang tidak salah. Kiranya Tuhan menghiburkan Mama Chin, menghiburkan Guru Irwan, Guru Almira, dan semua adik-adik Guru Irwan yang saya tidak kenal satu persatu. Dan biarlah para cucu boleh mengingat bahwa sekarang Opa, Grandpa sudah dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus di rumah sorgawi. Apa yang tidak didapat di bumi, didapat di sorga dan untuk selama-lamanya. Kami menyampaikan duka cita karena rasa kehilangan. Tetapi kami juga ikut bersuka cita karena Papa Chin sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan hari-hari di mana merasa rindu, dan biarlah Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besar dan juga para sahabat yang merasa kehilangan. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih. Sampai kita semua nanti bertemu dengan Papa Chin di rumah sorgawi. Baik, terima kasih Bu Magda untuk sharingnya. Sekali lagi kita bersyukur di dalam kebaktian penghiburan ini. Tadi Bu Magda juga mengatakan ada ciri khas daripada kita orang Kristen pada saat kita menghadapi kematian. Kita harus tenang, kita tunjukkan itu, dan keluarga semua sudah menunjukkan. Ya, kita bersyukur itu satu penghiburan bagi kita semua. Air mata tadi kata Bu Magda adalah kita juga yang mengasihi keluarga-keluarga sekarang yang lagi berduka. Kita bersyukur ada ketenangan di dalam
keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Inilah suatu kekuatan yang diberikan oleh Bapak Jane kepada keluarga dan pada kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk sharingnya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Aiter. Saya mengajak kita sebelumnya untuk memuji Tuhan. Saya akan share kekuatan serta penghiburan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyi di rumah, bisa mic-nya di mute ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Baik, saya serahkan kepada Pendeta Aiter untuk menyampaikan firman Tuhan. Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita bersyukur di dalam hidup ini, jikalau tidak ada kematian, maka semua manusia hidup di dalam penderitaan yang tidak pernah habis-habis. Tadi saya sudah mengikuti dari awal, dan saya sekarang lagi live dari GRI Kertajaya. Bersyukur kira-kira tahun 2007, saya berkenalan sama Pak Irwan sama Ibu. Waktu itu ada di Balikpapan, mereka adalah orang di dalam generasi awal, di dalam perintisan Persekutuan Reform Injili Indonesia yang ada di Balikpapan. Dan saat itu kami sering pergi proksif, hamba-hamba Tuhan sering ke sana, buat seminar-seminar, dan saya juga memimpin KKR siswa di daerah Balikpapan. Dan saat itu kami mulai kenalan, dan setiap kali saya ke sana selalu berjumpa dengan mereka, dan akhirnya setelah sekian tahun mereka pindahnya ke Surabaya, dan mereka juga beribadah di GRI Kertajaya, dan akhirnya kita ketemu lagi. Bersyukur untuk semua ini, Tuhan sudah memimpin semua perjalanan bagaimana seorang anak Tuhan dipakai oleh Tuhan, dan kita juga dikasih kesempatan untuk melihat orang-orang yang kita cintai, dari mereka melayani Tuhan, dari mereka yang belum mengenal Tuhan, sampai mengenal Tuhan, dan bahkan sampai dipanggil pulang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua kejadian yang boleh kami lihat, dan kejadian yang boleh kami alami, menjadi satu kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, karena di dalam dunia yang penuh dengan gejolak dan penuh dengan dosa ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan senantiasa sabar, menantikan orang-orang yang dulunya melawan Tuhan, yang dulunya belum mengenal Tuhan, tetapi satu persatu di dalam waktunya Tuhan, mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus yang adalah gembala hidup mereka yang sejati. Kami berdoa biar pada malam hari ini, sekali lagi firman Tuhan yang kami akan renungkan, mengkuatkan setiap saudara-saudara kami yang di dalam perasaan berduka ini, supaya apa yang mereka alami di saat ini,
ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi ini adalah pengharapan yang luar biasa yang sudah diterima oleh almarhum. Di dalam hidup, dia sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati perenungan firman Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan memberikan judul di dalam khotbah penghiburan ini, yaitu The Valley of the Shadow of Death. Ini adalah tema yang sangat penting. The Valley of the Shadow of Death. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 23. Ini ayat yang selalu orang bacakan atau yang sering orang bacakan dan yang sering orang khotbahkan pada saat hari kedukaan. Dan saya akan memfokuskan berapa pokok poin di dalam pasal ini. Mazmur pasal ke-23 ini adalah Mazmur Daud. Hari ini saya akan membahas dua tokoh. Tokoh pertama Daud. Kita akan membaca dulu Mazmur pasal 23, nanti kita akan melihat tokoh kedua yaitu Yakub. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan kata lembah kekelaman. Inilah yang disebut the valley of the shadow of death. Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah ayat yang sangat penting yang keluar dari mulut Daud. Daud adalah seorang gembala dan dia tetap berstatus gembala. Tetapi apa yang dia kerjakan, objek yang dia layani ini berbeda. Pertama, sebelum dia dipilih oleh Tuhan, dia gembala kambing domba. Jadi objek yang dia layani adalah binatang. Lalu Tuhan memilih dia untuk menggembalakan seluruh kawanan domba Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan dia dipilih menjadi seorang raja. Di dalam Mazmur pasal 23 ini, Daud mengatakan Tuhan adalah gembalanya dia. Daud adalah seorang gembala yang sangat mengerti kesulitan seorang gembala di dalam menangani domba-domba. Dan Daud adalah orang yang di dalam hidup sebelum dia menjadi seorang pemimpin Israel, dia selalu mengalami bahaya maut, saudara. Di dalam Alkitab dicatat, waktu Daud pernah bersaksi, dia mengatakan bagaimana dia menghadapi binatang buas yang coba menerkam dombanya dan dia melawan binatang buas itu. Jikalau dia kalah, maka dia akan dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Jadi sebagai seorang gembala, dia mengerti betapa mengerikannya menghadapi semua predator-predator yang akan memangsa kawanan domba. Nanti Daud akan mengalami kesulitan yang begitu besar waktu dia dipilih menjadi seorang gembala Israel, seorang pemimpin Israel. Dia selain menghadapi predator, tanda petik, yaitu musuh-musuh yang akan memerangi Israel, dia juga menghadapi domba-domba yang akan memberontak, yaitu bangsa Israel yang akan memberontak kepada pemimpinnya. Di dalam Mazmur pasal 23 ini, waktu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia betul-betul mengerti mengenai konteks gembala, dan dia betul-betul menjiwai betapa susahnya, tanda petik, Tuhan menggembalakan semua kaum pilihannya yang sebelumnya suka memberontak, setelah diselamatkan juga sering memberontak. Tetapi Tuhan dengan panjang sabar tetap menjadi gembala yang setia.
Lalu di pasal 23 ini muncul tema yang sangat menarik, yaitu lembah kekelaman. Kita lihat sekali lagi tema lembah kekelaman ini di ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lihat di ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ayat keempat, berjalan dalam lembah kekelaman. Ini ada dua tema tentang jalan. Di dalam komentari waktu membahas bagian ini, di ayat ketiga waktu bicara tentang jalan yang benar, ini jalan yang lurus. Jadi Tuhan menghantar kita melewati jalan yang bagus, jalan yang lurus. Tetapi jangan salah, ada ayat keempat, ada jalan menuju lembah kekelaman. Kata jalan ini mengacu juga kepada kata bulat, saudara. Tuhan membawa domba-dombanya berjalan melalui jalan yang lurus. Padang rumput yang pertama sudah ditinggalkan, padang rumput kedua akan didatangi. Demikian seterusnya sampai nanti akan kembali ke padang rumput yang pertama. Karena padang rumput pertama sekarang rumputnya sudah tumbuh lagi. Demikianlah jalan yang seperti bulat dan memutar itu. Pada saat jalan yang memutar itu, maka akan melewati daerah yang namanya the dark shadow. Akan melewati yang namanya lembah kekelaman. Di dalam terjemahan yang lain memakai banyak sekali istilah. Ada yang memakai istilah the deepest shadow. Ada yang memakai istilah the deepest dari darkness, saudara. Jadi, sudah gelap, ditambah lagi tempat yang paling dalam dari kegelapan. Kadang-kadang memakai istilah kekelaman yang kelam. Kelam yang sangat kelam. Sesuatu yang begitu gelap dan orang tidak mau ke sana. Dan kalau saudara membaca di dalam Alkitab, setiap kali bicara tentang kata lembah, itu nanti dikaitkan tentang lokasi di mana akan terjadi pertempuran. Di dalam Kejadian pasal ke-14 ada kata lembah Sidim. Di situ nanti akan mulai adanya pertempuran, ada pertemuan raja-raja, lalu mereka menyusun strategi, nanti akan ada pertempuran. Lalu sampai kepada zaman Daud ada yang namanya lembah Asin. Di tempat itulah Daud berperang, menghabisi atau menghancurkan orang-orang dari Edom. Jadi lembah yang namanya Sidim, lalu lembah Asin, ini lembah yang dikaitkan dengan peperangan. Kenapa peperangan menuju ke daerah lembah? Kalau saudara melihat di konteks waktu itu, ada gunung-gunung yang begitu banyak, dan ada lembah-lembah yang begitu banyak, ada lembah yang sangat-sangat dalam. Dan lembah yang sangat dalam tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Karena begitu dalamnya dia, maka di tempat yang paling dalam itu gelap dan kelam luar biasa. Di tempat yang gelap itulah, disitulah tempat bersembunyi para penjahat-penjahat dan para perampok dan para orang-orang yang akan pergi berperang. Mereka menyembunyikan diri di situ. Kalau mereka bersembunyi di gunung-gunung, akan terlihat prajurit-prajurit kenapa begitu banyak ada di gunung. Oh, ada peperangan. Maka mereka akan mencari tempat perteduhan. Bukit-bukit batu itu tidak bisa untuk berteduh. Mereka masuk ke lembah-lembah yang sangat dalam. Disitulah mereka bersembunyi. Dan lokasi lembah biasanya ada airnya. Karena seluruh air itu mengalir ke bawah dan kumpulnya di lembah. Oleh sebab itu, orang-orang kalau berperang, mereka bertahan hidup ngumpulnya di lembah. Dan di lembah itu banyak penjahat, di lembah itu ada binatang buas yang mungkin sedang tidur di situ dan sembunyi di situ. Dan lembah-lembah itu kadang-kadang ada goa-goa di bukit-bukit batu yang kita tidak tahu di dalamnya ada binatang apa yang sedang berteduh. Maka tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang begitu mengerikan.
Kalau kita berdiri di Bukit Batu, kita bisa memandang seluruh sisi dan kita tahu di mana ada musuh, di mana tidak ada musuh. Tetapi kalau sudah ada di lembah yang begitu panjang, kita tidak bisa melihat. Ternyata di depan lembah di ujung sana ada musuh yang sudah berkemah di situ. Dan kita tidak bisa melihat ke belakang, ada berapa musuh yang sedang mengejar kita. Karena lokasi ada di tempat yang bawah, dan lokasi itu lokasi yang gelap. Daud orang yang sangat mengerti mengenai dunia lembah ini. Karena dia pernah berperang di lembah Asin. Begitu mengerikan peperangan yang terjadi, maka terjadi pembunuhan yang sangat banyak di lembah itu. Berarti di lembah itu sudah berkerumun, bersembunyi semua orang-orang, dan mereka sudah berkemah di situ, mereka sudah tinggal di situ, dan terjadi peperangan. Nanti sampai kepada zaman Amasya juga ada peperangan di daerah lembah Asin itu. Nah, sekarang kita kembali, waktu berbicara mengenai lembah kekelaman, selain bicara kengerian daripada lembah ini, di dalam konteks perjanjian lama, lembah kekelaman ini nanti dihubungkan dengan dunia kematian. Mari kita lihat di dalam kitab Ayub. Saya ajak saudara untuk melihat kitab Ayub. Ini tokoh pertama yang kita bahas tentang gembala dikaitkan dengan Daud. Nanti tokoh kedua yang saya mau bahas adalah Yakub. Kita masih membahas tokoh yang pertama. Sekarang kita bandingkan dengan Ayub waktu memakai kata kekelaman ini. The valley of the shadow of death ini. Kita lihat Ayub pasal yang ke-10 ayat 21 dan 22. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat. Saudara perhatikan ini repetisi kata yang terus-menerus diulangi. Negeri yang gelap, kelam pekat. Negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat, dan kacau balau. Atau di dalam terjemahan yang lain suka memakai istilah the deep shadow without order. Kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Saudara. Apa artinya? Kalau kita melihat konteks lembah, cahaya terang menerangi gunung-gunungnya, bukit-bukitnya. Lalu makin menuju ke bawah, makin agak gelap. Makin menuju ke paling bawah, ke titik yang terdalam, maka itulah titik yang paling gelap, saudara. Tempat yang paling gelap ada di lembah di titik yang paling dalam. Tetapi ada yang lebih gelap lagi. Itulah dunia orang mati, saudara. Dunia orang mati di dalam perjanjian lama selalu dikaitkan dengan kubur. Selalu dikaitkan dengan turun ke dalam dunia orang mati. Tidak memakai naik ke dalam dunia orang mati. Selalu turun ke dalam dunia orang mati. Turun kemana? Turun ke tempat yang paling gelap. Itulah dunia orang mati. Nah, Ayub mengerti mengenai betapa mengerikannya dunia orang mati ini. Jadi lembah kekelaman di dalam konteks Ayub ini bicara bukan hanya tadi kita sudah bahas tentang lembah yang terlihat secara fisik, ada bukit batu dan seterusnya, tapi ini sudah mengacu kepada dunia orang mati. Saya ajak saudara melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Perhatikan Yesaya pasal yang ke-9 di ayat yang pertama. Saya akan baca Yesaya pasal 8 ayat ke-23, lalu nanti pasal 9 ayat 1 kita bisa baca sama-sama ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan.
wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, the land of the shadow of death, di tanah kekelaman, di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Waktu Yesus berkata, tanah Zebulon, tanah Naftali, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya. Terang telah terbit. Jadi sampai kepada zaman perjanjian baru, tidak ada wilayah yang namanya terang tidak bisa tembus menyinari sampai ke dalam-dalamnya. Bangsa yang sedang ada di tempat kegelapan yang begitu gelap, sekarang terang telah terbit atasmu. Oleh sebab itu, Yesus paling banyak melayani ke wilayah utara, dan Yesus paling banyak keliling pelayanan di daerah Zebulon dan di daerah Naftali. Waktu peperangan terjadi, maka waktu dari wilayah timur, dari wilayah Persiakah, dari wilayah Elamkah, waktu mereka mau menggempur tanah perjanjian, mereka akan melewati sabit subur, lalu mereka akan masuk dari wilayah atas. Di wilayah atas ada kota Dan. Lalu nanti turun, maka akan ketemu yang namanya Zebulon dan Naftali. Daerah itu akan digempur duluan. Sedangkan kalau dari bawah, dari Mesir mau menggempur ke atas, ini wilayah padang gurun. Wilayah sabit subur, mereka gempur dari atas, maka nanti Zebulon dan Naftali akan mengalami penggempuran yang duluan. Daerah di situ banyak bangsa-bangsa lain. Dari situ naik ke atas, ada Tirus, ada Sidon. Itu daerah yang ada di ambang maut. Karena musuh kalau datang menyerang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, bisa siang. Maka akan terjadi pembunuhan. Dan mereka akan mati baik di siang, baik di malam, atau baik di sore. Dan Yesus paling banyak melayani wilayah utara, khususnya daerah Zebulon, khususnya daerah Naftali, untuk menggenapkan terang telah terbit atasmu di bangsa-bangsa lain, di negeri yang diam di dalam kekelaman. Artinya apa? Negeri itu, daerah itu bisa kapan saja digempur. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi waktu bicara Tuhan adalah gembalaku, Tuhan memimpin aku sudah melewati. Daud mengerti semua kesulitan ini dia bisa lewati karena ada satu pegangan, Tuhan beserta dengan aku. Tuhan yang beserta dengan aku, Tuhan yang adalah gembalaku. Tuhan yang beserta dengan aku adalah Raja yang menyiapkan hidangan bagiku di hadapan semua lawan-lawanku. Dan aku mau diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud adalah satu contoh mengenai dia mengerti Tuhan ada gembala dan bagaimana hidupnya yang penuh dengan kekelaman. Akhirnya dia bisa lewati. Kekelaman yang dia alami yaitu selalu diburu oleh Saul. Dan dia mempunyai semacam pengertian. Dia mungkin bisa ditangkap, dia mungkin bisa dibunuh, dia mungkin bisa dikerjain. Maka dia waktu melarikan diri, dia selalu bersatu kepada Tuhan dan selalu komunikasi sama Tuhan. Dan saat dia pergi dari hadapan Saul, disitulah Tuhan mengizinkan di dalam pergumulan yang begitu sulit ini memunculkan mazmur-mazmur yang begitu banyak, saudara. Dia dikejar oleh Absalom, keluar mazmur. Waktu di tengah-tengah ketersendirian, keluar mazmur yang begitu banyak. Dan dia berhasil melewati semua lembah kekelaman dengan mazmur puji-pujian di hadapan Tuhan. Sekarang saya akan mempercepat, kita akan melihat tokoh yang kedua yang mengerti Tuhan adalah gembalaku. Orang itu adalah Yakub. Saya akan mengajak saudara untuk melihat Kejadian pasal ke-48. Ini adalah kata atau tema Tuhan adalah gembalaku.
pertama kali muncul di dalam Alkitab. Sedangkan di Mazmur pasal 23 itu sudah di dalam zaman Daud. Di masa-masa awal, orang yang mengkaitkan Tuhan adalah gembala, itu adalah Yakub. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-48. Kejadian pasal ke-48, saya akan baca dari ayat yang ke-14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya. Yakub mengulurkan tangan kanannya, meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Efraim dan Manasye ini anak dari Yusuf. Sekarang lihat ayat ke-15. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Jadi kalau saya tarik nanti ada benang merah yang sangat penting. Kita lanjutkan dulu. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Yakub adalah orang pertama yang mengeluarkan kata Tuhan adalah gembalaku. Dan Yakub adalah seorang gembala. Yakub waktu memunculkan tema Tuhan adalah gembalaku, Yakub mengkaitkan dengan leluhur sebelumnya dan dia mengkaitkan dengan generasi di zaman dia dan generasi yang akan datang. Berarti tema Tuhan adalah gembalaku tidak boleh berhenti pada saat kita yang sekarang hidup. Tema Tuhan adalah gembalaku, mesti kita kaitkan dengan leluhur kita, orang yang sudah hidup sebelum kita, lalu yang sudah dipanggil Tuhan pulang, lalu kelanjutannya akhirnya sampai di kita, lalu diteruskan. Mari kita lihat seluruh benang merah ini di ayat ke-15 pasal ke-48. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Ada Abraham, ada Ishak, ada Israel atau Yakub. Jadi Abraham, Ishak. Abraham, Ishak. Ini nenek moyangku dan ayahku. Lalu Yakub atau Israel. Di bawahnya Yakub ada Yusuf. Di bawahnya Yusuf ada Manasye dan Efraim. Jadi waktu membahas Tuhan adalah gembalaku, Tuhan yang sudah menggembalakan ayahku, menggembalakan nenekku atau Abraham, lalu Ishak, dan Tuhan yang sudah menggembalakan aku sampai hari ini, lalu tidak berhenti nanti saat saya mati. Tuhan akan menggembalakan Yusuf, Tuhan akan menggembalakan Efraim, Tuhan akan menggembalakan Manasye. Inilah tema Tuhan adalah gembalaku yang terus berkelanjutan sampai generasi demi generasi. Dan Yakub adalah orang yang pernah lewati lembah kekelaman yang sangat gelap. Mari kita lihat satu ayat di pasal ke-45. Di pasal ke-45, saya akan baca di ayat ke-26. Kejadian 45 ayat ke-26, mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat lagi mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi dalam hidupnya Yakub yang begitu luar biasa disertai oleh Tuhan. Tetapi sampai masa tuanya, dia menyadari hidupnya penuh dengan kekelaman. Dan dia sudah dingin, tidak percaya siapapun lagi. Karena anak-anak dia menipu dia,
Tidak ada lagi orang yang dia bisa banggakan, saudara. Di tengah-tengah ketersendirian ini, di dalam kegelapan yang begitu gelap ini, mendadak muncul terang yang memberikan semangat, yaitu Yusuf masih hidup. Dan dia sudah begitu pesimis akan hidupnya yang penuh kekelaman itu, tetapi mendadak ada terang yang muncul yang memberikan dia semangat hidup, yaitu dia mendengar bahwa Yusuf yang tadinya dia kira mati, ternyata Yusuf ini hidup. Jadi tema tentang mati, tema tentang hidup. Kalau Yusuf mati, ini kekecewaan yang luar biasa, kekelaman yang luar biasa. Tapi waktu dia dengar Yusuf masih hidup, bangkitlah semangatnya. Yusuf juga pernah mengalami masa kekelaman yang luar biasa. Dia yang akhirnya sudah dijual, dia yang akhirnya dikecewakan oleh saudara, bahkan sampai ke Mesir, dia adalah orang yang dipenjarakan di tempat yang paling gelap itu, yang paling tidak enak itu. Tetapi mendadak Tuhan bangkitkan dia, munculkan dia menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi seorang yang dipercaya di istana. Ada terang lagi, sehingga dari Yusuf, semua bangsa-bangsa sekitar yang kelaparan sekarang mendapatkan hidup dan suplai makanan. Makanan disediakan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa melalui Yusuf ini. Lalu kita yang masuk di dalam kekelaman, apa yang bisa memberikan kita jaminan satu pegangan dan semangat hidup? Yaitu di dalam dunia kekelaman, ada terang Tuhan yang bercahaya, dan terang Tuhan adalah terang yang hidup. Almarhum Bapak Chin Ket Hian, dia sudah melewati semua lembah kekelaman ini. Dan dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia kalau sekarang boleh berkata dan kita boleh dengar, dia akan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Saya sudah melewati kekelaman maut itu. Dan sekarang saya tidak ada di dalam dunia maut itu. Karena saya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Saya yang percaya kepada Kristus yang mati, saya sudah bersama-sama dengan Kristus." Jikalau kita yang berduka mempunyai semangat yang seperti Yakub, yang sudah kecewa, banyak kekelaman di dalam hidup ini, karena apa yang dia pikir tentang Yusuf, Yusuf ini sudah mati, maka hilanglah semangatnya. Tetapi dia harus sadar, Yusuf yang dia pikir mati, ternyata Yusuf hidup. Karena Yusuf dilahirkan dari Rahel yang dia cintai, dia begitu sayang kepada Yusuf. Belum sampai memperhatikan terlalu lama, Yusuf sudah dianggap mati, dimakan oleh binatang buas, dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan disitulah munculnya kegelisahan dan munculnya hidup yang pesimis sampai akhirnya masa tua. Yakub hatinya ini sudah dingin, dia tidak percaya lagi kepada semua anak-anaknya. Karena di otak dia ada satu orang yang dia harapkan, tapi dia pikir sudah mati. Mendadak muncul satu terang yang menyala-nyala itu, begitu dia dengar Yusuf masih hidup, maka bangkitlah semangatnya. Saya harap semua yang berduka mempunyai konsep ini. Kita melihat ada orang yang sudah mati, jangan kita tidak berpengharapan. Biar kita seperti Yakub yang melihat terang yang bercahaya itu, yaitu mendengarkan bahwa satu kabar yang luar biasa. Yakub mendengarkan bahwa Yusuf yang kau kira mati, Yusuf masih hidup. Yusuf sendiri di dalam hidup mengalami kekelaman yang luar biasa. Tetapi Yusuf berhasil melewati semua itu dan dia dipakai Tuhan untuk memberikan makanan yang begitu banyak kepada orang-orang yang sedang di dalam kelaparan. Dan melalui Yusuf inilah ada sukacita, ada kehidupan. Karena apa yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu bijaksana untuk mengumpulkan semua makanan-makanan
karena akan masanya masa paceklik, dan akhirnya semua yang harusnya mati, yang sudah pesimis, tidak ada makanan lagi, tapi mereka mengarahkan hati dan pikiran mereka ke Mesir, karena di situ ada suplai makanan. Akhirnya semua yang ada di ambang kematian, di lembah maut seperti itu, mereka mendapatkan hidup. Karena Tuhan menyiapkan makanan kepada bangsa-bangsa melalui Yusuf. Saya akan menyimpulkan khotbah ini, Daud dan Yakub. Dua tokoh ini sama-sama mengalami lembah kekelaman, tetapi mereka sudah mempunyai semangat. Mereka melihat terang karena Yusuf masih hidup, yang Daud melihat ke depan tentang kebangkitan Mesias. Saya harap semua yang berduka ini mempunyai konsep yang sama, yaitu tidak melihat kepada kematian sebagai akhir dari segala sesuatu, tetapi melihat kepada kebangkitan, melihat kepada yang hidup. Almarhum sekarang bukan diakhiri dengan mati dan selesai, tetapi dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dia hidup. Terakhir, waktu bicara tentang gembala tadi dikaitkan dengan bagaimana Tuhan sudah memimpin leluhur kita, Tuhan juga memimpin kita sekarang. Tapi ingat, bagaimana Tuhan juga akan memimpin generasi berikutnya. Biarlah iman yang turun dari leluhur kita, iman yang sekarang kita sudah miliki, dan iman itulah yang kita harus ajarkan terus. Sehingga anak cucu kita, mereka juga menikmati Tuhan adalah gembala mereka, Tuhan adalah Raja di dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih meskipun begitu banyak gangguan di dalam live streaming ini, tapi Tuhan sudah memimpin sampai akhir khotbah ini. Biar khotbah ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ditinggalkan, yang sedang berduka. Biarlah kami bisa melihat di tengah-tengah gelapnya awan yang begitu pekat, tetapi ada terang Tuhan yang terus bercahaya, yang terus menjadi sumber hidup, yang menerangi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Kissinger. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang disampaikan oleh Pendeta Eter. Banyak sekali gangguan ya, tapi kita percaya Tuhan adalah gembala yang selalu menjaga dan memelihara kita, domba-dombanya, dan juga kepada khususnya bagi keluarga yang berduka. Biarlah kebaktian penghiburan ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ditinggalkan. Kita akan mengakhiri kebaktian penghiburan ini. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu. Habis itu nanti mohon untuk Ibu Magda pimpin kita di dalam doa penutup. Kita pujikan satu lagu, Tuhan adalah gembalaku. Satu ayat aja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mohon untuk Ibu Magna. Mari Ibu Bapa, segenap keluarga yang berduka, dan kita semua yang mengasihi keluarga dalam kedukaan, kita
sehati berdoa di hadapan Tuhan, sumber penghiburan kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dengan iman kami memandang Engkau yang Maha Kudus di dalam Putra Tunggal-Mu yang telah Kau utus ke dalam dunia menjadi penebus bagi kami, orang yang berdosa. Dengan mata iman kami mensyukuri anugerah Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada orang-orang yang Kau beri kasih karunia. Di antaranya, dengan penuh syukur kami mau mengucap terima kasih kepada Bapa di sorga yang telah memilih dan memanggil Papa Tin yang kami kasihi untuk menjadi anak-Mu. Kau beri anugerah untuk dapat percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Sehingga ketika harus melewati lembah kekelaman, kami percaya anak-Mu melewatinya dengan digenggam oleh tangan gembala yang agung yang telah menyerahkan nyawa untuknya. Dan sekarang hamba-Mu sudah beristirahat di padang rumput hijau yang sempurna yang kekal di rumah sorgawi. Karena semasa hidup hamba-Mu sudah menyambut panggilan Tuhan Yesus yang berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena itu, Bapa Sorgawi bersama dengan keluarga di tengah-tengah duka cita, bersyukur untuk kesempatan semasa hidup boleh bersama-sama, boleh menyatakan cinta kasih dan menerima kasih dari seorang suami, ayah mertua, opa, dan keluarga, saudara, sahabat. Terima kasih untuk kesempatan untuk boleh dikasihi dan mengasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang sangat berharga. Dan ketika kami kenang, itu dapat memberikan penghiburan kepada kami. Bahwa semasa hidup, Tuhan telah mengizinkan, menolong, dan memampukan kami. Boleh menjadi bagian dalam perjalanan hidup anak-Mu yang Kau kasihi ini. Sehingga sekalipun sekarang kami yang mengasihi sangat-sangat berduka cita, sangat-sangat kehilangan. Tetapi kami bersyukur bahwa kami pernah mempunyai kesempatan indah itu. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami terima sejak tadi pada waktu kremasi untuk Papa Cin, dan juga pada malam hari ini. Biarlah mendapatkan tempat di dalam hati kami segenap keluarga yang mengasihi dan dikasihi. Bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan sahabat-sahabat kami semua, baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube. Kami sebagai satu keluarga menundukkan diri di hadapan Allah yang berdaulat, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, dan percaya bahwa satu hari nanti di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami akan bertemu kembali. Di dalam keadaan tubuh mulia, tubuh kebangkitan, dan bersama-sama hanya akan memuji, menyembah, dan sujud di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, satu-satunya yang berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu Bapa, kami berdoa bila ada di antara kami yang hadir saat ini masih belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar, testimoni yang kami dengar,
boleh berbicara di dalam hati kami. Supaya keputusan yang pernah diambil oleh Papa Chin semasa hidup boleh menjadi keputusan yang sama. Bahwa kami semua di dalam ruangan Zoom ini tidak ada yang akan ditinggal ya Tuhan. Kami semua akan sujud di bawah salib Tuhan Yesus Kristus dan mengakui Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan di dalam namanya, pada malam ini sehati, kami mohonkan berkat dari Allah Bapa, sumber kasih yang sempurna. Damai sejahtera dari Allah Putra Tuhan Yesus Kristus. Di dalam penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Kiranya melimpah, memberkati setiap kami, terutama keluarga yang mengasihi dan sekarang sudah ditinggalkan secara fisik. Tetapi Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan berkat-Mu kami sambut sampai kami semua dijemput oleh Tuhan yang sama yang menjemput Papa Chin. Dan kami akan dipertemukan di dalam kemuliaan surgawi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu dan melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Masa duka akan dilewati oleh keluarga. Biarlah kami akan terus mendukung di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Magda. Ya. Pak Irwan, apakah ada pengumuman yang akan mau disampaikan? Mungkin ada kebaktian penghiburan yang lain atau apa begitu? Tidak ada? Tidak ada lagi, Pak. Oke. Baik. Bapak Ibu, inilah kebaktian penghiburan kita untuk menguatkan keluarga dan kita semua yang hadir hari ini, baik yang ada di Zoom dan YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Salam sehat. Semoga kita sama saling menjaga dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Selamat malam. Pak Sius. Silakan Pak, boleh. Kalau ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan bela sungkawa, silakan satu-satu. Kami dari Perkumpulan Sinar Kasih pertama-tama turut berlangsungkawa atas kepulangan Chin Keat-Chian, kami panggil dia Engko. Saya mewakili Sinar Kasih segenap pengurus memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi atas pengabdiannya selama masih hidup. Dia sangat setia pada perkumpulan kami. Setiap ada pelayanan, dia tidak pernah tertinggal dan aktif sampai dia pulang ke rumah Bapak. Saya memesan Irwan dan keluarga, jangan sampai terputus di sini tali kasih kita di Perkumpulan Sinar Kasih. Marilah kita bergabung di dalam perkumpulan maupun di grup Sinar Kasih sehingga kita bisa berkesinambungan untuk ikatan keluarga besar warga Kalimantan Barat. Ya, dan terima kasih kepada Bapak dan keluarga atas terhadap Sinar Kasih yang besar kasihnya. Demikian, dan tabakan Bapak sekarang telah pulang ke rumah Bapak dan sudah selesai tugasnya, ya sudah berbahagia dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian. Amin. Ya. Baik Pak, terima kasih. Salam semuanya. Ya, terima kasih Pak Robi. Mungkin ada lagi teman-teman, silakan. Sebelum live kita akan berikan. Ada yang mau sampaikan? Ini Pak Suwandi, Pak Hendri. Ya, selamat malam juga semuanya. Shalom ya. Shalom, Pak. Saya
atas nama pribadi dan juga sama dengan Pak Robi sebagai sama-sama anggota Sinar Kasih ya. Saya ikut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga atas meninggalnya saudara kita yang sudah banyak memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap perkumpulan Sinar Kasih. Saya juga berpesan bahwa jalinan silaturahmi yang akan kita lanjutkan itu tetap akan terus terjaga, ya, yang mana saya mengharapkan bahwa hubungan kita di dalam Sinar Kasih ini itu akan terus dipererat, ya, dan seandainya ada hal yang memang perlu diinformasikan dan perlu bantuannya, ya jangan sungkan-sungkan juga untuk berkomunikasi kita, ya, baik dari grup maupun secara pribadi. Saya doakan semoga semuanya akan sehat-sehat selalu dan semoga pandemi COVID-19 ini segera teratasi dengan baik dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa lagi. Amin. Terima kasih Pak Hendri. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Hendri. Adakah lagi teman-teman kita sebelum kita akan live? Ya, mungkin nggak ada ya. Ada beberapa yang di chat Pak Irwan bisa dibaca. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati. Kita akan segera live ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Guru Irwan, Guru Almira, Tuhan terus menguatkan. We love you and the whole family. Mama Cin dan keluarga besar Sinar Kasih. Tuhan memberkati. Amin. Apa? Ya. Gue live ya, gue keluar. Nah, thank you, Go. Ya. Samku udahan ya. Ya, CC yang ya. Ya, ya, CC sama-sama ya. Samku CC ya. Ya, CC. Bisa ya. Ya, kita end ya. Thank you. Terima kasih semuanya Terima kasih. sudah hadir. Ya. Tuhan Yesus memberkati.